Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita ketemu lagi di ruang tamu dengan saya Pak Sudi Saya Novia Latifah. dan kita akan menantikan tamu-tamu yang inspiratif karena semua orang bisa menjadi tamu dan Semua layak untuk dihormati. oke, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana sih, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita siapa nih tamu kita hari ini? Hari ini Pak ada wali murid ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga dari kelas 4. Nah, Oke. beliau ini sangat produktif Pak. Oh, Tapi untuk tidak sekadar ibu rumah Iya, tangga ya. tidak sekedar ibu. Sepertinya beliau sudah datang. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di ruang tamu, Bu. Terima kasih. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum, silakan duduk, Bu. Terima kasih. Oke. Halo, Bun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sehat-sehat ya, Bun. Alhamdulillah. Anak-anak juga sehat, Bun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasa anak-anak masih lancar ya. Alhamdulillah lancar. Oke, siap-siap. Nah, di ruang tamu ini pun sebenarnya sama kayak ruang-ruang tamu di rumah siapapun gitu. Jadi kita ya layaknya ada tamu, ada yang punya ruang tamu gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Siap. Cuman mungkin nanti lebih mengarah ke satu tema supaya lebih terarah seperti itu saja. Gitu ya, Bun. Jadi santai aja kita ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini boleh kenalan dulu dong. Kita akan kalau mungkin Bunda Raffi mungkin sudah kenal, tapi kan pemirsa di rumah atau dimanapun kan belum tentu kenal semua ya. Siapa sih sebenarnya Narasumber kita hari ini gitu ya. Bintang tamunya siapa? Silakan, Bun. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan SIT Aji Al-Azhar Jaya Indonesia, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Azhar Jaya Indonesia, Bapak Sudianto MPD, yang saya hormati Ibu Guru beserta staf SDIT Al-Azhar Jaya Indonesia yang saya hormati, serta wali murid dari SDIT Al-Azhar Jaya Indonesia dan ayah bunda dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis. Saya ibunda dari Ananda Husna Anaya Febriana dari kelas 4 Umum Kosum. Profesi saya sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga, Pak. Tapi selain itu, saya juga punya usaha kecil-kecilan di bidang sembako. Terus selain itu, saya juga setiap hari Selasa, Kamis, Jumat, saya punya kelompok belajar untuk anak-anak di usia 5 tahun ke bawah. Terus selain itu, saya yang terakhir kegiatan saya yaitu aktif di kegiatan kemuslimahan di masjid sekitar. Itu saja. Luar biasa. Iya, pantesan ibu-ibu yang lain bilangnya Bunda Anaya adalah ibu rumah tangga yang produktif. Ternyata bukan hanya sekadar ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang banyak kegiatan di luarnya. Iya, kita juga memang perlu sebagai pengusaha juga ternyata kan, pengusaha sembako kan. Luar biasa. Dan juga itu ngajar juga. Iya. Untuk anak-anak usia dini. Di mana Jadi kita itu pendiri sekaligus guru untuk kelompok belajar ini. Oh, luar biasa. Iya. Iya, sekelas PAUD. Tingkat itu ya, usia PAUD ya. Iya. Wah, luar biasa, keren. Benar-benar. Sekaligus tentunya ini ya, direktur keuangan ya. Di rumah tangga gitu. Baik Bunda, terima kasih nih sudah datang ke ruang tamu. Mudah-mudahan ada banyak yang nanti terinspirasi atau mengambil hal-hal positif dari yang kita obrolkan. Gitu. Nah, apa yang kita mau obrolkan nih? Ada 3 pilihan pertanyaan. Kira-kira Bunda mau pilih yang mana dulu nih? Ada A, B, atau C? Nah. Baik. Bismillah. Di dalam kertas ini nih ada tentang ini, Bun. Ekspektasi orang tua dalam pilihan anak yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Bunda nih membantu anak-anak agar mereka tetap termotivasi, bersemangat mengejar impian mereka meski menghadapi tantangan? Baik, kita sebagai orang tua pastinya menginginkan yang terbaik untuk anak. Kita pasti punya ekspektasi, kita mempunyai anak itu yang luar biasa, yang soleh, yang baik. Tentunya harapan kita yang baik-baik. Cuma ketika
anak kita itu tidak termotivasi dengan apa namanya, ekspektasi yang kita kasih, otomatis kita harus selalu mendampingi dia, mensupport dia, terus istilahnya membersamai seharian dia. Anak-anak sekarang itu kan bukan tipe anak yang bisa istilahnya kita kalau bahasa Sundanya dititah ya Pak ya. Nah, kita itu harus istilahnya kita menjadi temannya dia. Terus mepet dampingin gitu. Iya, kita istilahnya dalam hal belajar terutama ya, kita support dia, terus kita dukung apalagi di masa usia SD, itu sangat masih penting membutuhkan peran orang tua untuk dalam membersamai anak-anak itu. Peran-peran pendampingan ya yang Iya, lebih kita nggak intensif bisa ya. Pak menyerahkan seluruhnya pendidikan atau masalah kita punya ekspektasi nih, tapi kita serahkan keseluruhan kepada sekolah, kita tidak bisa. Betul, Jadi betul, tetap betul. butuh peran orang tua di sini untuk mendampingi anak-anak di rumah. Betul, betul. Tuh, supaya antara ekspektasi yang kita mau, terus doa kita, harapan kita itu selaras. Gitu. Menjadi satu kesatuan Iya, ya. gitu. Luar biasa. Oke, pendampingan itu penting ternyata. Jadi terutama untuk anak-anak usia SD Iya, ya, benar. pendampingan dari orang tua. Karena mereka itu masih mencari karakter, Betul, betul. mencari jati diri. Iya. Kalau misalnya udah usia SMP mungkin kita bisa lepaskan. Istilahnya mereka Masih sudah lebih ke diskusi iya, ya, lebih ke diskusi. Kalau kalau SD untuk lebih pendampingan, iya. pendampingan. Oke, oke. Sip, Nah, sip. pertanyaan selanjutnya Bu, mungkinkah orang tua harus mengubah ekspektasi mereka jika ternyata anak menunjukkan potensi di bidang yang berbeda dengan harapan mereka? Perlu. Karena apa? Gini, kita boleh mempunyai ekspektasi, Betul. tapi kita juga harus melihat kemampuan anak kita. Dan potensinya Iya, ya. potensinya apa? Kita tidak bisa istilahnya egois dalam artian ya kita egois, kita menuntut anak kita Jadi seperti A, B, C dokter gitu. Cuma kita harus oh ternyata anak kita itu mempunyai potensi seperti ini. Misalnya anak kita punya ekspektasi misalnya nilai rapotnya harusnya 90 semua atau 100 semua. Itu ekspektasi kita. Tapi kenyataannya anak kita itu malah unggul di seninya, menggambar dia. Nah, itu yang harus kita support, yang kita kembangkan di situ. Kalau kita hanya cuma terpacu dengan ekspektasi kita saja, ekspektasi kita tanpa melihat kemampuan anak, itu tidak akan sejalan. Gitu. Jadi tetap anak yang terus terbeban jadinya ya. Iya, pastinya kitanya juga pusing, stres menghadapi anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Anak kita juga stres karena nggak ketemu nih. Iya. Nggak ketemu nih. Jadi tidak ketemu. Oh iya, bisa saja kan orang tua kadang-kadang oh saya pengen anak saya pengen banget anak jadi dokter nih. Gitu. Tapi anaknya justru potensinya di bidang yang lain gitu. Dia public speakingnya bagus, misalnya apa dan lain sebagainya. Ini enggak di dokter nih potensinya gitu. Nah, itu yang harus kita kembangkan kemampuan anak yang lainnya. Jadi kita tidak hanya terpacu dengan ekspektasi kita, tapi kita juga harus melihat apa sih kemauan anak, apa sih harapan anak, terus istilahnya jadi anak itu kita bisa berkembang, kita support anak kita, gimana sejalan dengan kita itu tidak terlalu stres dengan ekspektasi kita, anak kita juga enjoy menjalani untuk meraih masa depannya. Berarti artinya kan orang tua penting juga mengenali potensi anak gitu seperti itu ya. Tidak harus mempunyai kehendak sendiri ya. Karena yang kita pastikan adalah anak-anak ini kan nanti akan hidup di masanya. Iya. Yang kita belum tentu selamanya bersama mereka gitu. Dan belum tentu juga masa yang sekarang kita jalanin sama masa sama, yang iya itu. Pak. Nah, yang terpenting kan yang dijaga pondasinya nih. Iya, pondasinya dia. Oke. Apa yang harus dilakukan orang tua agar anak tetap merasa didukung meski ekspektasi orang tua berbeda dengan jalan yang diambil? Oke. Jadi kita bisa mendukung anak itu melalui kita mensupport. Jadi ketika anak kita gagal, ketika anak kita nilainya jelek, tidak sesuai dengan harapan kita atau ekspektasinya kita bisa udah nggak apa-apa Kak. Sekarang gagal nggak apa-apa, tapi besok kita coba lagi ya. Kita besok belajar lagi supaya hasilnya lebih baik. Terus kita juga bisa mensupport anak itu dengan cara memberikan reward kepada anak. Istilahnya hadiah lah. Jadi ketika anak kita mencapai sesuatu hal, kita kasih hadiah pasti dia akan senang. Istilahnya untuk memotivasi dia kembali. Ketika anak kita itu jatuh,
Ayo Kak, kita semangatin dengan nanti kalau kamu bisa mendapatkan nilai segini misalnya, atau kamu bisa mencapai ekspektasi yang kita harapkan nih, kamu nanti dapat hadiah. Pasti anak-anak tersupport, Ah, apalagi untuk anak SD ya. Termotivasi iya ya. Iya, iya iya. anak-anak SD itu Sebagai masih bentuk butuh seperti itu. apresiasi ya, Iya, apresiasi. anak-anak SD itu masih di lingkup seperti itu. Jadi kalau ketika mendengar kata, ayo nanti ada hadiahnya loh, itu Mm-mm. pasti akan happy dan insya Allah mereka semangat untuk Beda semangatnya iya gitu. beda Dan semangatnya. kadang apa hal-hal apresiasi sederhana yang kita jarang apa berikan kadang-kadang kan anak mungkin perubahannya sedikit dari nilainya yang awalnya 80 menjadi 85 sedikit naiknya gitu. Mm-mm. Kita biasa saja kadang orang dewasa di sekitarnya padahal apresiasi itu tetap penting Penting meskipun Pak. perubahan itu sedikit kan menurut kita. Iya benar. Kadang anak-anak itu perubahan itu usahanya besar Luar loh. biasa Pak. Usahanya besar loh. Effortnya udah sangat Sebagai tinggi tuh. pengalaman itu seperti kakak itu saya terutama di bidang tahfidznya ya Pak ya. Jadi ketika anak saya itu mencapai target, sebelum mencapai target saya udah bilang, kakak kalau kamu selesai jus ini berapa sekian udah selesai, ada hadiah menunggu. Kamu mau staycation, kamu mau apa, hayo. Kita sebagai orang tua mensupport. Yang penting kamu semangat belajarnya, kamu kembangkan apa tugas kamu sebagai pelajar itu apa. Kamu belajar yang baik, kamu yang kita sebagai orang tua hanya bisa memfasilitasi. Kamu gunakan fasilitas yang orang kami kasih sebagai orang tua sebaik-baiknya selama kami masih ada. Kakak udah saya bilang begitu dari sekarang itu sudah saya katakan seperti itu. Jadi untuk mensupport dia istilahnya untuk belajarnya dia terutama di bidang tahfidz ya. Jadi kayak misalnya untuk perjuangan dia itu kami sebagai orang tua itu sangat menghargai Pak. Betul, betul, Istilahnya betul. untuk dia kemarin kan selesai juz 6, Mm. 6 selesai. Itu Sekarang juga 6 juz berarti apa? sekarang sudah 6 juz 6 juz menuju ya? ke 7 Menuju juz. ke 7 juz. 7 Luar juz sekarang biasa. 7 juz. Makanya itu butuh ya tidak bisa kan anak berkembang sendiri. Tidak Betul, betul, mungkin anak betul. itu berjalan sendiri, pasti butuh support dari orang tuanya, butuh support dari gurunya, butuh kerjasama lah Iya, iya. istilahnya, butuh Butuh support kerjasama. system dari Iya, sekelilingnya, betul. terutama Ketika orang-orang dewasa di iya, sekitarnya ya. sama ketika kita sebagai orang tua pasti merasa stres ya, stres di rumah menghadapi anak-anak, Mm. stres dengan kegiatan yang begitu banyak. Istilahnya kita juga butuh support system dari suami otomatis gitu kan. Nah, itu yang kita harus colek ayahnya, ayah istilahnya. Ikutan berperan. Iya, gitu. Ayah harus berperan walaupun ayahnya bekerja dari pagi sampai malam, malam sampai siang. Istilahnya nggak ada waktu full untuk anak-anak, tapi setidaknya dia seorang ayah bisa mengecas ibunya sehingga ibunya bisa memberi pengajaran ke anaknya lebih baik gitu. Dan selama ini ayahnya cukup Insya berperan Allah, aktif ya. iya. Harus. Alhamdulillah. Kalau Keren. tidak, Kerjasama yang baik Sama antara itu, ayah dan ya. ibu. Kalau rewardnya kurang untuk anak-anak tinggal colik iya ayahnya. Ya benar. kurang nih. Gitu. Bisa reward untuk anaknya, bisa reward untuk Sebenarnya Ibunya, untuk ibunya. penting Pak buat Gitu. ibunya juga sebenarnya. cas dari suami seorang ayah itu sebenarnya bisa sederhana sih Pak. Ketika seorang istri itu lelah dalam mendidik anak atau istilahnya seorang istri itu lelah dengan rutinitas yang ada, istilahnya ini sederhana ya. Mood booster sederhana dari suami Pak, beri pelukan, pelukan Nih, penyatu tolong yang mana. perhatikan bapak-bapak ya, dimanapun yang menonton Dan ruang tamu ini, dan secapek apapun inilah suara para istri, gitu. Dan itu penting, betul. Betul. Jadi emang support system dari keluarga, dari sekolah itu memang perlu Pak untuk anak perkembangan anak. Jadi anak itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita sebagai orang tua, harapan guru untuk di masa depannya. Luar Tuh. biasa, keren ini. Nah ini nih. Kan setiap anak itu kan kalau misalnya dia lagi mut-mutan gitu. Iya benar ya. Mudi pasti. ya. Nah itu kalau yang kita jalankan di rumah, ketika anak kita lagi mood yang kurang bagus, kita kasih waktu sejenak untuk dia itu istilahnya mencari mood booster dia, refleksi, relaksasi lah. Ya, entah kalau pengalaman dari kakak itu biasanya kalau dia lagi mood boosternya kurang bagus, bunda aku mau jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Dan nggak minta banyak, anak-anak itu nggak minta banyak dan nggak aneh-aneh. Paling jalan-jalan keliling komplek, ajak jalan ke Indomaret, ke Alfamart, beliin jajanan, itu sudah membelikan mood dia. Untuk Betul, otomatis betul, kan betul. udah secara pikiran juga refresh gitu. Artinya sebagai orang tua jangan tidak harus terpatok ntar belum selesai Iya, gitu. tidak bisa. Kasih aja waktu dulu. Iya, gitu. kasih waktu. Kasih waktu dulu. Nanti Dia sukanya apa? Misalnya dia, bunda aku pengen main HP, boleh. Di zaman sekarang anak tidak mungkin lepas dari HP, pasti ya. Tapi tergantung bagaimana kita mengatur supaya
bisa main HP tetap boleh, tapi jangan lupa tugasmu sebagai pelajar Mm-mm. apa. Artinya refresh itu apa berhenti sejenak, kemudian Iya, refresh untuk melangkah lebih cepat itu penting. iya, Sama kayak anak panah sebenarnya kan. Anak panah itu butuh ditarik mundur dulu ke belakang heeh, untuk dia melesat lebih cepat menuju betul. sasaran. Iya, Seperti begitu, itu Mbak. luar biasa. Nah, Keren, selanjutnya keren. Bun, Nah, masih ada dua. masih ada dua. Iya. Ih, baik. Di Ah, sini ekspektasi orang tua dan potensi anak. Pertanyaannya adalah bagaimana orang tua dapat mendukung anak untuk mengenali potensi diri mereka tanpa membebani dengan ekspektasi berlebihan. Oke, baik. Eh, sebenarnya untuk mengenali kemampuan anak, mm-mm. itu kita bisa lihat dari kesehariannya, apa yang dia suka, apa yang dia senangi. Terus kalau kakak dulu aku pernah ikutkan Steven, tes Oh, Steven. iya, iya, Ya, iya. dari situ dari TK udah kita udah tahu nih anak kita itu mau ngarah kemana nih. Kalau boleh jujur, nih kakak ini sebenarnya Potensi yang dominan yang mana nih iya, gitu. iya. Kakak itu introvert. Hmm. Kakak itu introvert. Jadi ketika saya ini boleh sharing ya. Ketika Mm-mm. waktu masuk awal sekolah di sini, anak saya itu bertanya, Bunda, di sekolah ada guru laki-laki nggak? Karena Oh, dia introvert, sangat oh, pemalu dan oh. tidak istilahnya untuk mau tampil di depan, apalagi menghadapi bapak-bapak itu sangat sangat tidak Hmm. berani dia. Pasti ada kak, kata saya, tapi kamu pasti bisa kok, saya bilang gitu. Udah berjalannya di sini dia ketemu dan pertama kali yang dia ketemui waktu itu adalah Ustadz Al. Hmm. Ustadz Al waktu itu penguji tahfiz kelas 1. Hmm. Nah, dia tanya sama saya, Bunda, ini Ustadznya itu namanya Ustadz Al, yang dia tahu siapa? Ustadz Aldebaran bukan Bunda. Saya Iya, jawab, iya. iya, nanti kamu tahu sendiri kalau ketemu. Itu jawaban saya. Eh, Sudah saya lepaskan anak saya, eh, ketemu sama Ustadznya, gimana selesai ujian dia cerita, Bunda ternyata bukan Ustadz, bukan Aldebaran, dia Ustadz A, kata dia begitu kan cerita sama saya. Terus saya Oh, bilang, dia nonton sinetron, nonton sinetron ya. Ada iya dia kenalnya namanya sama kok sama Aldebaran. gitu. Ada halnya juga. Nah, Oke. dari tapi kita support, dia itu Mm, mm, introvert, bener-bener mm. introvert. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, dia mengenali kemampuan dia. Hmm. Dari kakak, kita sebagai orang tua Bagaimana pasti tuh mendorong supaya tadi kita kasih motivasi terus, Pak. anak Kita semangat. mengetahui potensi dirinya Iya. gitu. Sekarang kita lihat kakak itu unggulnya di mana. Kita sebagai orang tua pasti Mm, kenal loh kesehariannya dia. betul, betul. Oh, kalau kakak nih unggulnya nih di tahfiz. Dia di Hmm, hafalan yang paling cepat gitu kan. mm, Hafalan yang cepat. Jadi itu yang saya kembangkan. Kakak, kita kita ini potensimu di sini. Kamu mm. oke, saya tes yang pelajaran yang lain, matematika. Saya mengajarin naik kakak itu matematika itu bisa 2 sampai 3 kali. Sekali menjelaskan itu 2 sampai 3 kali. Tapi Eh, ketika dia di hafalan, kakak coba dibaca. Saya dengarkan, kamu baca. Udah, dan cukup itu. cukup. Oh, Kadang kalau dia mendengarkan terus sambil saya kasih Al-Quran itu bisa sehari itu kalau misalnya dia niat bener 1 halaman bisa hafal. subhanallah. Bisa hafal. Luar biasa. Apalagi dengan Artinya, surat-surat yang dia sudah suka sebelumnya gitu. Itu mm. lebih cepat. Makanya kita perlunya kita mendampingin anak kita pasti untuk mengetahui potensi anak itu di mana. Mm. Oh, anak Artinya saya orang tua harus harus ini dulu ya. Pertama harus punya awareness yang tinggi ya iya, kepada anak-anak. Artinya kita tidak cuek-cuek banget terhadap tumbuh berkembangnya anak, terutama usia-usia masih SD nih, masih golden betul. age kan Iya, kalau kalau istilahnya gitu. Nah setelah awareness kita tinggi, mulai mengenali apa nih potensinya, baru masuk mengenalkan ke iya, anaknya potensimu di sini nak iya gitu. gitu. Soalnya kalau kita lepaskan nggak mungkin untuk taraf SD gitu tuh Betul, nggak betul, mungkin, tetap betul. butuh pendampingan. Terus kita juga sebagai orang tua kita mau punya ekspektasi tanpa kita mendampingin anak-anak, gimana bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi Betul, kita? betul, betul. Tidak bisa. Jadi kita jangan mengarahkan kita punya ekspektasinya, kita punya anak soleh, kita punya anak yang baik, tapi kita tidak Terus bisa tidak 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 memberikan ngapa-ngapain. contoh, tidak Cuma memberikan hanya contoh, tidak perintah cuma aja. iya, nggak bisa. Anak sekarang itu memang kita lebih dominan orang tua harus memberikan contoh, bukan kita Hmm, memerintah ataupun eh, kita menyuruh, tapi kita harus memberikan contoh. Anak-anak betul. sekarang itu seperti itu. Luar biasa. Untuk menyelaraskan ekspektasi orang tua dengan potensi anak, komunikasi seperti apa yang harus Hmm. dibangun? Nah, baik. Komunikasi ini sangat penting ya.
itu harus dibiasakan mulai dari kecil sih. Itu Hmm. harus dibiasakan untuk anak itu belajar komunikasi. Jangan komunikasi cuma setengah-setengah. Seperti kayak Hmm. misalnya Komunikasi yang cukup intens dan iya, utuh ya, iya, mendalam ke anak-anak. iya. Sebagai contoh begini, Pak. Anak kita sekolah. Hmm. Pulang sekolah itu biasakan kalau saya ya sama kakak itu saya tanyakan, tadi belajar apa, main sama siapa, gurunya yang kamu suka siapa, terus ada kesulitan nggak belajar tadi di Hmm. sekolah, itu saya tanyakan sampai sekarang nih. Meluangkan waktu Ya, ya jadi untuk kan untuk kita itu kan ya. naik motor nih ya Pak ya, Oh, naik sambil jalan motor di pulang. belakang gitu, Kak tadi belajar apa, ulangan susah apa enggak, nah itu kita tanyakan, jangan kita cuek aja, udah jemput aja pulang Sampai sampai rumah rumah udah sudah gitu. gitu, tanpa kita Sibuk masing-masing evaluasi. gitu. Iya, Yang penting tugasnya udah selesai aja antar Heeh. jemput gitu kan. iya. Tapi kita perlu mengevaluasi, Betul oh betul. ternyata di sekolah itu anakku punya masalah ini. Jadi ketika ada kasus atau misalnya bullying atau ada kasus apa, kita tahu sebagai orang tua, kita bisa merespon yang pertama. Jadi kita itu sebagai orang tua juga sekaligus teman buat anak kita gitu. Jadi itu menjalin komunikasi keeratan antara anak dan orang tua sangat penting. Nah, Harus itu dijalin. artinya penting orang tua menyadari bahwa orang tua membangun komunikasi dengan anak itu perlu. Dan itu Perlu sekali. sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang dewasa di sekitarnya ya, orang tua dan lain sebagainya menganggap bahwa ya sudah, paling masalah sepele yang dihadapi di sekolah. Padahal bagi anak hal yang penting. Iya Contoh benar. sederhana misalnya, ada orang tua yang di tempat lain ya, Ya. a- eh, agak cuek misalnya dengan anak-anaknya misalnya. Anak itu sederhana, dia ingin bercerita bahwa di sekolah tadi dia melihat anak kodok banyak, dia tangkap beberapa dan kemudian dia lepaskan lagi, dan itu pengen diceritakan. Itu Simple ya. penting bagi anak, itu penting menceritakan pengalaman Mm-mm. itu ke orang tuanya, tapi karena orang tuanya mungkin ya apa sibuk dan lain sebagainya. Bunda pengen cerita, tadi adik, udah nanti aja, Bunda lagi ini, nanti Bunda nih ada perlu dan lain sebagainya. Nanggung gitu kan. Nanggung apa nih, ada ini teman Bunda lagi pengen arisan segala macam gitu. Dan itu mungkin kalau cuma sekali ya, mungkin kalau beberapa kali, berulang kali, karena menganggapnya sederhana, cuma cerita kodok kan, cuma cerita melihat apa kucing kepeleset kan, cuma cerita melihat apa gitu, melihat buah-buahan, dan itu mungkin dianggapnya tidak terlalu penting bagi Iya, orang tua. Padahal bagi anak itu sesuatu yang penting, sangat penting. ingin diceritakan. Akhirnya ketika itu terjadi terus-menerus begitu, anak nantinya akan memilih diam. Enggak, saya mau cerita ke orang tua, enggak usah. Enggak penting cerita saya bagi orang tua. Dengerin Iya. juga. Akhirnya ke masa depannya dia memilih cerita dengan temannya. Nah, itu yang bahaya sebenarnya, Pak. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Akhirnya ketika dia ada persoalan-persoalan di masa remajanya nanti, di masa dewasa awalnya nanti, dia memilih cerita dengan temannya yang kita tidak tahu temannya. Iya, benar. Apalagi sekarang zaman sosial media. Kalau dia bercerita di sosial media, dapat input yang ya kurang baik dan sebagainya, kita tidak tahu. Artinya orang tua tidak lagi menjadi tempat untuk bercerita anak-anak. Dan itu tadi penting. Itu kenapa orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengar dari anak-anak, komunikasi yang baik dengan anak-anak. Biarkan anak-anak itu tempat ceritanya ke orang tua Iya, aja gitu. benar. Karena apalagi kalau anak saya kan perempuan ya, Pak ya. Itu kita khawatirnya ketika kita sebagai orang tua itu lepas tangan lah istilahnya untuk hal-hal sepele seperti itu, untuk istilahnya untuk anak tempat bercerita, itu takutnya di masa depan itu eh, dia mencari pelampiasan ke lain jenis. Itu yang Betul. sangat kita sebagai orang tua itu warning ya istilahnya, mungkin ayah bunda yang di rumah juga perlu mewarning, apalagi seorang anak kita perempuan ya, itu perlunya kita komunikasi dengan anak kita gitu. Jadi ada masalah apa anak kita, terus kita bantu cari solusinya, kita semangati anak kita untuk jadi kedepannya itu sesuai harapan kita, ekspektasi kita itu bisa sejalan dengan anak kita Dengan komunikasi gitu. yang baik Iya, dengan dengan anak. komunikasi. Memang sebenarnya pondasi yang utama itu untuk anak-anak sekarang itu komunikasi. Dan itu Komunikasi. tidak hanya ibu ya. Tidak. Ada Ayah harus figur orang ayah yang juga pasti butuh itu, untuk pasti. komunikasi. Iya. Jadi kalau ketika misalnya seperti ayahnya kakak ini kan bekerja dari pagi sampai malam, malam sampai siang.
Jadi waktunya itu hanya di waktu weekend kadang gitu. Nah, itulah kadang momen-momen saya sempatkan untuk quality time untuk Betul ayah dan betul. anak gitu. Jadi kalian kalau Sabtu Minggu pasti saya sering nggak ada di rumah katakanlah. Ya, Itu berarti untuk waktunya untuk anak-anak, entah betul jalan-jalan, betul. entah apa kakak bisa bercerita sama ayahnya gitu. Itu juga karena itu juga kalau wawancara penerimaan siswa baru tuh, wawancara orang tua saya pasti menanyakan tentang bagaimana intensitas pertemuan anak dengan orang tua, terutama yang kerja nih. Iya, Terus ada nggak akhir pekan itu kegiatan bersama keluarga? Karena itu penting. Yang mahal itu waktunya itu. iya. Momennya nggak Waktu akan kerja terulang. saya. Momennya Tidak nggak akan. penting misalnya tidak harus beli sesuatu yang mahal jalan-jalan kemana tidak. Ke yang Iya, bersamanya itu betul, yang betul. penting. Karena itu yang akan nantinya Membekas. menumbuhkan dan membekas di anak dan Iya, itu benar. dibawa ke masa dewasanya nanti. Mumpung masih mau diajak kemana-mana. Iya, benar. Betul. Kalau sudah SMP aja Oh, susah. Udah remaja mah. Kelas 6 aja sudah susah. Udah 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 susah punya remaja dunia masih saya. sendiri. Iya, Iya, benar. Iya. gadget itu loh lebih Betul, dominan. betul. Dominan. Kalau kita orang tua yang gak bisa ajak rangkul anaknya Betul. ya Iya. udah. Betul. Itu yang kami ciptakan di rumah. Jadi tuh momen-momen kebersamaan bersama anak itu weekend itu selalu Momen ada. mahal itu. Iya, karena nggak akan terulang lagi. Betul, Ustazah. betul. Jadi mumpung anak kita masih bisa, kita juga alhamdulillah diberikan rezeki, kita masih bisa juga sebagai orang tua. Ayo, ayahnya selalu begitu sih. Jadi Wow, keren. itulah support system Ya, betul, betul, dalam betul. keluarga. Selanjutnya Bun, bagaimana cara orang tua menghindari perasaan kecewa saat anak tidak memenuhi ekspektasi mereka, tapi tetap mendukung potensi? Nah, kadang-kadang kan Anda merasa aduh, merasa bersalah mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya atau ketika ekspektasinya sendiri juga dilakukan tapi juga belum berhasil, merasa kecewa, takut bagaimana. Nah, ini gimana tuh dorongannya? Kalau saya sih mensupport. Jadi ketika anak saya mengatakan sampai sekarang selalu bilang, Bunda maaf ya nilai saya nggak 100. Nah, Itu selalu bilang anak saya. heeh, Bahkan baru kemarin tuh bilang sama saya. heeh, Ya bisik, Bunda maaf ya nilaiku sekian gitu. heeh, Tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Bunda saya selalu bilang nggak apa-apa. Itu sudah lewat. Sekarang yang perlu kamu siapkan adalah besok dan seterusnya. Saya mengatakan begitu. Jadi kalau sudah lewat sudah tidak apa-apa. Boleh kecewa tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau kecewa berlarut kan itu akan mempengaruhi ke depannya ya. betul, Jadi betul. istilahnya Berkutat di iya persoalan. itu saja. Jadi kalau yang sudah lewat sudah kita alihkan ke yang lain. Kita besok apa yang perlu kita siapkan nih untuk anak kita gitu. Jadi untuk mengurangi rasa ya nggak apa-apa Kak, kita belajar lagi. Kalau misalnya kamu gagal sekarang nggak apa-apa, tapi kamu harus berusaha. Setidaknya kamu sudah berusaha. Itu. Artinya kita memilih untuk di antara dua pilihan kan, memilih untuk memarahi dan memilih untuk tetap memotivasi. Kita memilih untuk tetap memotivasi karena tujuannya sebenarnya sama, ingin perubahannya lebih baik kan. Iya. Gitu. Kita tuh sebagai orang tua kan kita nggak bisa egois nih Pak. Iya, Sekarang kita misalnya minta anak kita untuk dapat nilai sekian misalnya di dalam sekolah, ataupun kita misalnya pengen anak kita seperti apa yang kita harapkan, tapi kita harus berkaca sama diri sendiri. Kalau saya begitu. Jadi istilahnya kita melihat saya sebagai ibu rumah tangga, saya mungkin pintar masak ya, tapi saya belum tentu bisa bersih-bersih rumah. Saya misalnya seorang pekerja, belum tentu saya bisa mengurus anak. Jadi kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu harus kita sadari dulu nih. Kita sadari sebagai orang tua, kita menyadari itu. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak terlalu menuntut anak untuk A, B, C, D, tapi kita juga tahu potensi anakku di sini, anakku maunya seperti ini, saya maunya gimana supaya sinkron, supaya bisa berjalan sesuai harapan saya, terus sesuai dengan kemauan anak saya itu seperti apa, itu perlunya di situ komunikasi, kita perlunya untuk motivasi, dukungan seperti itu. Jadi kita nggak bisa egois, harus kita punya kemauan, ekspektasi harus sesuai Bunda. Tidak bisa. Anak sekarang apalagi dengan kondisi anak sekarang itu tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar mengayomi lah kalau mungkin untuk anak-anak itu. Nah ini kanannya tinggal satu nih, tidak bisa dipilih lagi nih. Nah ini bagaimana nih bisa mengajarkan anak untuk tidak takut gagal
dan memanfaatkan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga untuk meraih masa depan. Jadi kadang-kadang anak-anak belum mencoba atau belum melakukan sesuatu itu udah takut gagal duluan. Ah, nanti Iya takut benar, gagal benar. gimana atau nanti bagaimana? Gimana Katakan tuh? aku bisa. Yes. Kita rubah kata yang belum aku nggak bisa bunda, aku nggak bisa. Katakan Bismillah, aku bisa. Bismillah Katakan bisa tuh. kita rubah kata-kata yang negatif menjadi positif. Hmm. Saya ajarkan begitu sama kakak. Jadi ketika anak saya merasa aku tuh nggak bisa bun begini, belum dicoba, katakan Bismillah aku bisa. Bismillah gitu. Istilahnya kita tetap melibatkan Allah di dalam usaha kita. Betul, betul. Gitu. Jadi istilahnya kamu pasti bisa kak, istilahnya gitu. Kita motivasi lagi, balik lagi ke motivasi anak kita dampingin dia untuk kamu nggak usah takut gagal, kamu pasti bisa. Sekalipun kamu gagal, tapi kamu setidaknya sudah berani. Betul, Gitu. betul. Afirmasinya harus positif. Betul, betul. Iya, kita harus memberikan memang positif itu penting ketika Optimisme iya. dan positif, vibe positif itu tetap harus diciptakan terus-menerus. Iya, Betul. begitu. Keren. Nah, selanjutnya nih, bagaimana orang tua dapat mengajarkan anak tentang pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dalam perjalanan hidup mereka? Ya, tetap kita setiap usaha itu pasti ada doa di dalam. Kita tidak mungkin bisa berusaha. Kita berusaha semungkin kalau kita tidak berdoa, kita tidak ikhtiar, pasti tidak sejalan. Nah, dalam itu doa. Kalau boleh sharing nih lagi nih Pak ya. Saya pernah pertama kali saya masuk sekolah di sini. Saya itu parkir motor di belakang masjid. Oh iya. Ya. Di belakang masjid itu ada flyer besar. Di flyer besar itu ada tulisan anak-anak berprestasi, anak SMP waktu itu. SMP, hafalan terbanyak 3 juz, sekian, terus anak terbaik, pendidikan terbaik. Di situ mungkin simpel ya, saya berdoa. Berdoa saya, ya Allah, semoga suatu saat anak saya yang ada di flyer ini. Doa sederhana ya. Dan sekarang tidak hanya 3 juz. Sekarang Anaya kelas 4 dan sudah 6 juz menuju 7 juz. Jadi itu istilahnya kita tidak tahu di mana doa kita akan dikabulkan. Betul. Kita tidak tahu ketika kita berucap itu ada malaikat lewat terus mereka mengamini doa kita tidak tahu. Jadi kita orang tua itu hati-hati dalam berucap. Ucapan adalah doa, itu benar. Jadi ketika kita marah, ketika saking marahnya itu kadang orang tua dari hati ya. Nah itu takutnya ketika kita mengucapkan yang tidak bagus terhadap anak, itulah yang akan terjadi gitu loh. Jadi ketika itu sedikit pengalaman ya saya. Jadi istilahnya ketika itu saya cuma berdoa, ya Allah, semoga suatu saat anak saya yang ada di flyer itu mungkin kelihatan sederhana ya, doa yang nggak disengaja istilahnya begitu ya. Cuma ketika saya berjalan kelas 2, anak saya sudah flyernya di depan gerbang, termasuk anak habis tahfiz Quran. Kemarin kelas 3, anak saya flyernya sudah dipasang istilahnya sebagai hafalan 5 juz. Itu jadi itu istilahnya kayak kadang saya berpikir ternyata doa saya yang sederhana itu dikabulkan. Entah amalan apa yang saya bikin. Saya kadang berpikir seperti itu, Pak. Seperti itu saya berpikirnya. Dan itu penting untuk dibagi ke anak-anak supaya bahwa doa itu sesuatu yang penting untuk membersamai kita dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi ketika dia minta ke sesuatu, anak kita meminta sesuatu di rumah, minta apapun, saya selalu bilang, kakak minta sama Allah, libatkan Allah. Jadi ketika anak kita minta, bunda aku mau ini dong, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jadi kita cuma perantara, yang ngasih tetap Allah. Gitu. Mintanya sama Allah. Kita sebagai orang, kalau misalnya anak kita minta sesuatu, kalau hati kita punya misalnya finansial ada, kita tidak tergerak, kita gak akan bakal ngasih. Tapi kalau ketika dia minta sama Allah dan Allah menggerakkan hati kita, minta apapun kita pasti bisa ngasih. Istilahnya begitu. Itu pentingnya, tetap mendorong anak-anak agar melibatkan Allah dalam segala halnya gitu ya. Luar biasa. Kemudian bagaimana cara orang tua menyeimbangkan antara ekspektasi orang tua dengan doa yang tulus untuk kebahagiaan anak? Iya, tentu kita mempunyai ekspektasi tidak mungkin berjalan begitu aja tanpa adanya doa, usaha. Betul. Itu pasti ada. Jadi kita sebagai orang tua pasti mempunyai doa yang baik untuk anak kita seperti ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, berikanlah anakku yang cerdas, berikanlah masa depan anakku yang bagus, yang cermelang, seperti itu.
Nah itu agar tercapainya ekspektasi yang kita harapkan. Tuh. Istilahnya tetap doa itu tetap istilahnya pondasinya ya, kita berdoa untuk mencapai ekspektasinya kita. Kita nggak mungkin mempunyai Sebagai pendamping iya, utama ya, ini kita udah punya ekspektasi, kita mm, pengen begini begini, begini. Kemudian usahanya iya, ada, kemudian doanya ada. dilapisi dengan doa. Nah, pasti Luar biasa. insya Allah akan jadi satu. Bukan cuma jalur Kekuatan. darat, Pak. Jalur langit. Iya, langit. wajib itu jalur langit itu harus. Iya kan? Baik, dan ini sisa terakhir nih pilihan. Nah, ini hanya pilihan-pilihan saja. Jadi, nih misalnya, ketika ekspektasi orang tua tadi ya, dengan pilihan anak atau potensi anak yang ternyata berbeda nih dengan orang tua. Milih tetap memaksakan apa yang jadi ekspektasi orang tua atau kita memilih untuk mendukung potensi anak yang menjadi pilihannya. Kalau saya lebih ke gini, lihat potensinya anaknya. Kalau saya mendukung potensinya anak di mana? Karena kita kalau memaksakan sesuai keinginan kita, yang ada satu kita sakit hati, Anaknya anaknya tertekan. Betul apa betul? Betul. Jadi kita sebagai orang tua ya balik lagi kita tidak bisa egois. Gitu. Anak kita maunya apa sih? Di mana nih maunya anaknya? Selama itu masih positif ya, positif dan selaras. Dalam artian kita melihat potensi anaknya kita di sini, ternyata anaknya senangnya potensi anak berada di sini nih. Tapi maunya anak di ini. Misalnya anaknya senangnya apa? Potensinya di tafis. Tapi dia senangnya pengennya tuh nari kayak gitu. Itu butuh penyadaran. Iya, penyadaran kamu di sini. Boleh ikut kegiatan itu tetap boleh, menari boleh dan lain. Tapi kamu jangan melupakan potensimu yang besar ini. Seperti itu. Iya, iya. Saya tadi banyak menceritakan tentang itu dokter ya, karena saya pernah punya ini apa guru lukisnya anak-anak itu. Dia seorang dokter. Dia kuliah kedokteran dan lulus sebagai dokter, punya lisensi sebagai dokter, tapi dia tidak praktik dokter. Dia tetap potensinya dia Iya. adalah melukis. Dia expert di bidang lukis, dia mendirikan sanggar lukis dan dia lukisan-lukisannya muridnya banyak lukis, lukisannya harganya luar biasa dan dia hidup bersama keluarganya dari sanggar lukis itu. Saya sempat tanya, loh kenapa dulu apa pilihnya bukan di bidang seni lukis gitu. Ini seorang perempuan, kemudian dia bilang ibu saya ingin saya menjadi dokter. Saya hanya ingin memenuhi keinginan orang tua sebagai anak, tapi saya tetap mendorong potensi saya. Ya, biarkan saya belajar dokteran, kemudian dia tetap akhirnya ya udah memaksakan diri sampai selesai mau dokter, mau dia bagaimana pusingnya diselesaikan. Tapi setelah itu dia tetap dengan lukisannya. Mungkin itu salah satu bakti anak kepada orang Iya, tuanya. ya, itu ada dilema kata dia. Iya. Jadi ada dilema. Iya. Nah, mungkin ini kan juga refleksi bagi orang tua ya, benar. jangan sampai kita anak-anak menjadi dalam posisi dilema. Iya. Sebagai anak itu bagus, luar biasa. Dia tetap menjalankan baktinya ke orang tua, membuat orang tua bahagia, mencapai keinginan orang tua bahwa anaknya jadi dokter gitu. Nah, tanpa dia harus menghilangkan potensinya. Iya, betul. Dan akan berat banget yang dijalankan. Pasti. Karena sudah tidak sesuai keinginan dia ya. Pasti satu itu kanan kiri beda banget itu. Iya. Jalurnya udah beda itu. Satunya jalur kedokteran itu udah berat, padahal dia senangnya di seni. Kadang kan begitu. Jadi kita ya balik lagi kita tidak bisa egois sebagai orang tua, itu perlu melihat potensi anak, maunya anak itu apa sih. Apalagi di zaman sekarang nih, anak-anak kita itu udah bukan zaman dulu ya kamu bisa didekte, kamu disuruh ini sini ngikut, nurut gitu. Kalau anak sekarang itu dan kata dia ya mungkin Allah ngasih solusi gitu. Iya. Ketika saya mendapatkan suami yang justru mensupport saya dia gitu dengan tetap menjalankan amanah ibunya katanya. Oh gitu. Keren dapat ya. Diri sendiri pun terpenuhi. Iya, betul. Nah, yang berikutnya nih Bunda. Ini jika
bunda menjadi penengah antara ekspektasi ayah, ini ayah sekarang Iya, yang punya ayah. ekspektasi. Ayah punya ekspektasi terhadap anaknya, lalu kemudian anak berbeda pilihannya dengan ekspektasi yang diharapkan oleh ayahnya. Nah, jika bunda menjadi penengah, mana yang akan bunda lebih lebih support dan apa yang akan dilakukan? Kalau saya di tengah-tengah di antara Hmm. ayah dan anak nih, beda ekspektasi. Saya dengarkan dulu. Anak seperti apa, alasannya apa. Ayah penjelasannya apa, alasannya apa. Nah, inilah perlunya ruang di rumah ya untuk komunikasi, kita komunikasikan. Ayah maunya ini, kakak maunya ini. Terus yang bagus yang mana? Kalau misalnya yang bagus yang dari ayah, kita kasih penjelasan ke anak. Kak, ayah memberikan kamu seperti ini, alasannya ini. Nah, nanti kita tanyakan juga ke anak. Kakak, kamu pilihan ini, alasanmu apa? Kita baru jelaskan ke suami. Nah, kalau misalnya berat bagus di anak, potensi apa namanya keinginan anak ini lebih bagus, dia juga positif dan bagus, kita jelaskan lagi ke ayah. Kita tidak bisa egois sebagai orang tua. Kita harus istilahnya mendukung, mensupport anak itu biar berkembang itu sejalan. Kita tidak bisa sebagai orang tua itu harus seperti mendoktrin kamu harus seperti apa yang kita mau. Tidak bisa. Jadi kita harus dengarkan dulu masing-masing dari ayahnya seperti apa, dari anaknya seperti apa, alasannya apa, yang bagus Baru yang mana. menjadi hakim Baru garis. kita harus harus menjadi ngambil keputusan yang bagus yang ini. Gitu. Jadi nggak berat sebelah. Iya, Iya. dan kalaupun ada yang harus dipilih tetap dijelaskan nanti. Iya, karena Dikasih gini, penjelasan. ayah kan yang mensupport dalam segi istilahnya Logistik nih. iya, anak yang menjalani. Jadi kan Betul. dua-duanya berat nih. Jadi Sementara ibu manajer nih, ngelola nih. misalnya ya harus kita klop dulu, sejalan dulu. Misalnya maunya berarti kalau misalnya bagus di anak, ayah ya harus ayo kita rangkul semuanya bareng-bareng. Nah, itulah pentingnya manajer ya. Di rumah tangga. Oke. Nah, yang berikutnya, doa apa yang paling sering dipanjatkan kepada Allah untuk anak? Nah, saya selalu memohon berikan aku anak yang baik seperti namanya ya, Husna Anaya Febriana. Anak yang baik yang lahir di bulan Februari. Berikanlah aku anak yang baik, anak yang solehah, terus anak yang istilahnya bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Jadi sejalan dengan itu makanya kita dipandu dari agamanya. Karena pondasi utama kan agamanya. Dari kecil, mulai dari dia secara sederhana ya. Istilahnya kita mau mempunyai anak yang solehah, kita mulai dari penampilannya. Kita tidak bisa kalau menyuruh anak istilahnya kamu pakai jilbab, sedangkan kita enggak bisa. Jadi dari kecil udah kita fondasi dulu. Seperti doa kita pengen punya anak solehah, ekspektasi kita pengen punya anak solehah, maka dalam kita menyesuaikan diri. Jadi istilahnya kita juga harus menyontohkan, membimbing dia di dalam supaya dia tetap sesuai dengan ekspektasi menjadi anak yang solehah gitu. Dari penampilannya kita rubah, cara ininya kita anak yang mau kita punya anak, cara ngomongnya kita juga rubah, kita pun juga berubah otomatis. Dan doa itu tetap dan terus dipanjatkan sampai hari ini. Sampai saat ini. Saya selalu minta ya Allah berikan aku anak yang solehah, anak yang baik, anak yang bisa membahagiakan di dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ketika anak saya itu kelas 2 itu saya bisa nangis Pak. Ketika dia meluk saya, Bunda, aku mau jadi hafiz Quran. Saya mau. Dia bilang sendiri. Iya, dia mengucap sambil memeluk saya. Bunda, aku pengen menjadi hafiz Quran. Saya mau ngajak ayah dan bunda nanti ke surga bersama. Itu kelas 2 kalau nggak salah. Saya tuh nangis Pak. Saya nangis ketika anak saya bilang begitu. Ya Allah. Makanya doanya nggak putus sampai sekarang terus-terusan. Saya tuh bisa nangis kalau bicara tentang anak ya. Itu bisa terharu, bisa istilahnya ini Masya Allah. Kadang tuh kakak itu di luar ekspektasi saya juga gitu. Nah, dari itu kan katakanlah sekarang nih sudah melihat Naya udah posisi baik seperti itu dan lain sebagainya gitu. Apa yang memotivasi untuk doa ini kayaknya harus terus saya panjatkan? Karena apa ya? Istilahnya
kita itu mengadu itu sama Allah. Kita mau ngadu sama siapa lagi? Sama manusia. Yang ada takutnya kita malah kecewa. Betul. Nah, untuk apa ya? Sedangkan kita minta apapun sama Allah itu gak ada batasannya. Beda ketika kita minta sama manusia. Ya. Kita minta tolong sama manusia itu kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi beda. Allah itu malah seneng kalau kita minta setiap hari. Betul. Tentunya itu yang memotivasi. Kenapa kita nggak minta banyak sama Allah, sedangkan Allah itu senang kita mintai pertolongannya gitu. Dibandingkan kita minta pertolongan sama manusia. Dan sekaligus itu membuktikan atau mempraktikkan Allahus Somad itu. Para Allah tempat bergantung. Iya. Segala sesuatu. Iya, segala sesuatu. Baik. Nah, ini terkait dengan kebiasaan ketika rapotan nih. Kan kebanyakan ibu-ibu ya. Menurut Bunda nih ya. Penting nggak sih bapak-bapak itu ikutan ngambil rapot? Sebenarnya kalau sekali-kali perlu kayak Pak. Perlu. Oh gitu. Bapak dimanapun berada kayaknya itu sesekali perlu tuh. Perlu. Ambil rapot atau. Jadi untuk mengetahui perkembangan anak itu kan tugas membimbing anak itu bukan seorang ibu doang, gitu. Bapak-bapak juga perlu peran gitu istilahnya. Tapi mungkin karena kesibukannya, karena kerjaannya itu yang menjadi penghalang sebenarnya untuk istilahnya untuk bergaul atau masuk ke lingkup sekolah, dan bapak-bapak itu cenderungnya malu dan gengsi. Bener. Wah, ini jadi curhatan ibu-ibu nih. Nah, bapak-bapak, maaf karena saya sendiri jadi. Istilahnya begitu. Karena apa ya? Tapi walaupun misalnya ayah pun tidak mengambil rapot, tapi tetap pulang itu kita kasih laporan. Nanti di-sharing kan. Ini rapot anak. Jadi tidak cuma tanda tangan. Tidak mau, misalnya ini rapot anaknya unggul di sini nih, perkembangannya seperti ini, dijelaskan lagi. Jadi sharingnya nanti di rumah lah. Iya, dapat juga sharingnya. Iya, gitu. Tetap peran Pak. Saya tuh berani bilang sama suami saya, katakanlah gini, ayah, saya stres. Saya bilang sama suami saya, Pak. Jadi untuk kita punya ekspektasi, punya keinginan, punya ini, tapi kan kadang di rumah nggak sejalan, kita udah capek, sudah lelah, masih harus ini, masih harus belum itu. Anaknya kan mending kalau satu, anaknya 2, 3 itu kan juga butuh ini ya. Ayah, saya stres. Nah, nanti mood booster apa nih yang ayah kasih? Misalnya suami kita kasih kepada kita. Makanya perlu para suami, bapak-bapak, para suami dengarkan. Mungkin secara terlihat itu istri cuma di rumah, tapi pekerjaan mereka banyak, kegiatan mereka banyak. Jadi mereka itu butuh mood booster yang banyak, butuh support yang banyak. Tidak usah banyak, mungkin katakanlah dikasih pelukan, sedikit hadiah, itu istri sudah akan bahagia. Nah, gitu. Itu pesan buat bapak-bapak dan para suami yang ada di rumah ya. Baik, terakhir nih Bun. Jika kelak kita kan di dunia ini kan hanya sementara. Artinya ada saatnya mungkin kita mendahului anak-anak. Jika kelak kita sudah tidak lagi bersama anak-anak, Bunda ingin dikenang seperti apa oleh anak? Sebenarnya kalau bicara masalah kita istilahnya kita nggak tahu umur ya. Masa depan itu milik Allah, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berencana, berusaha, selebihnya kita pasrahkan sama Allah. Gitu ya. Jadi kalau ketika ini saya sudah istilahnya menyiapkan anak saya itu dari sekarang. Yang perlu saya siapkan apa? Mental dan skillnya. Itu yang saya siapkan dari sekarang. Saya selalu bilang, kakak, manfaatkan fasilitas yang ada dari kami sebagai orang tua selagi kami masih ada. Kita tidak tahu umur. Kamu bayangkan ketika ayah dan bunda tidak ada, itu apa yang akan kamu lakukan. Terus untuk secara mental kamu harus siap. Jadi setiap ada persoalan, istilahnya kadang anak-anak SD itu pasti sering cerita kadang-kadang ya. Itu bagaimana cara kamu menghadapinya. Terus dari skill apa? Dia harus mulai mandiri dalam artian apa? Keseharian mulai dari bangun tidur. Kita tidak bisa menutupi anak sekarang itu dibangunin masih dibangunin. Makan, mandi disuruh mandi, apa-apa masih dititah gitu. Jadi itu yang harus saya siapkan. Kamu harus mandiri. Setiap seminggu atau 2 minggu sekali saya suruh bikin dia agenda kegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur itu apa agendanya. Saya lihat apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itu yang saya siapkan. Itu persiapan saya ya. Dan
kalau untuk yang dikenang, tentunya kita sebagai orang tua itu pengennya Ingin dikenang dikenang yang sebagai baik. orang tua yang seperti apa gitu. Saya kalau seperti itu saya selalu tanya sama kakak. Hmm. Kakak, bunda ini gimana sih kak? Gitu. Kata dia, bunda itu galak ya kak? Ya enggak, bunda itu galak tapi sebenarnya baik banget. Itu yang anak saya selalu katakan sama saya. Dan bunda tetap ingin dikenang seperti itu. Pengennya sih dikenang jangan yang galaknya, yang baiknya Galak, aja gitu. galaknya di skip deh. Yang baik saja yang dikenang gitu istilahnya. Bundaku penyayang. Tapi tetap Pak, walaupun kita tidak meminta menang, tetap seorang apalagi seorang ibu ya, itu akan sangat mengenang. Tidak akan terganti walaupun istilahnya Betul. sudah tidak ada, itu pasti tidak akan terganti kasih sayangnya, perhatiannya, kebersamaannya. Pasti ada sisi-sisi Iya. atau sesuatu yang Tetap lah. begitu terkesan yang akan Contoh dikenang. sederhananya saja lah. Kita misalnya kita sebagai orang, kita sudah jadi orang tua nih. Kita merantau. Pasti ada sisi di kampung halaman yang kita sangat rindukan. Betul. Itu contohnya. Betul. Jadi entah masakannya, entah suasananya. kasih sayang, itu pasti akan ada yang berbeda gitu loh. Ketika kita pulang kampung itu pasti momennya berbeda. Sama ketika anak kita tidak lagi bersama kita sudah mendahului, pasti rasa yang dikenang, walaupun kita tuh sebenarnya galak tegas sama anak, tapi tetap ada rasa di mana istilahnya bundaku tuh baik, nggak ada bunda itu saya kehilangan, istilahnya seperti itu. Tetap itu pasti. Tadi saya dengar Pak, pengen menjadi bunda yang penyayang. Oke. Dikenang sebagai bunda yang penyayang. Luar biasa, amin amin amin, insyaallah. Amin. Luar biasa nih. Terima kasih nih Bunda Sama-sama. Naya sudah memberikan apa ya, banyak sharing yang inspirasi ya bagi siapapun yang menyimak ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan di bulan Amin. Ramadan ini ya. Gitu ya Bunda. Oke. Gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi para pemirsa, silahkan menyimak, sampai ketemu lagi di ruang tamu berikutnya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa bertamu dan semua layak bertamu. Sampai warahmatullahi wabarakatuh.